Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat RH sekalian, ke Mahapud MD kembali ke selera asalnya ya. Sebagai pengkritik pemerintahan setelah tidak lagi menjadi pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi dan selesai menjalani tugas sebagai calon wakil Presiden Ganjar Pranowo ya. Dia bikin tweet yang ngeledek Bahlil ya, tentang ngeledek, tentang ngasih support. Tapi kalau kita lihat modelnya Mahfud MD ya mungkin lebih tepat mengeledek ya. Mahfud MD meledek belum ada investasi asing di IKN. Titik 2, cari terus Mas Bahlil ya. Sebagaimana diberitakan Republik Merdeka dari tweet Mahfud MD sendiri. Bunyi tweetnya adalah, oh sampai saat ini belum ada ya. Cari terus Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan ya. Itu sobat dan sekalian. Republik Merdeka, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD turut angkat bicara soal pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang masih menuai polemik. Mantan peserta Pilpres 2024 itu mempersoalkan belum adanya investasi asing di IKN. Oh sampai saat ini belum ada ya, cari terus Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan, tulis Mahfud dalam akun media sosial X ya. Muhammad Mahfud MD yang dikutip redaksi. Sindiran Mahfud tersebut ditujukan kepada Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam sebuah kesempatan, Bahlil Lahadalia mengaku belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di IKN. Meski begitu, Bahlil optimis investor baru akan masuk setelah upacara 17 Agustus 2024. Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah 17 Agustus, ujar Bahlil di gedung DPR RI Jakarta Selasa 11 Juni. Oke, ini investasi di IKN macet. Tanda tanya. Bahlil tegaskan semua baik-baik saja. Ya, jadi sahabat era sekalian, ini bohong atau enggak Bahlil ini ya. Mereka sudah melakukan komunikasi. Jadi investasi itu adalah realisasi yang diwujudkan dengan MOU atau signing contract ya, signing gitu. Bukan sekedar janji atau bukan sekedar omon-omon gitu ya. Kalau cuma sekedar omon-omon ya orang ditawarkan nggak mungkin bilang jelek gitu kan, nggak mungkin. Basa-basi diplomatik bisnis internasional kan tidak begitu. Tetapi realisasi itu terlihat dari realisasi penandatanganan kontrak untuk investasi. Kan itu. Kalau enggak ya namanya omon-omon doang. Padahal jangan salah. Jauh sebelum tanggal 17 Agustus 2024 besok. Itu Jokowi sudah jualan kemana-mana. Ya. Jualan di Singapura. Jualan di China dan lain sebagainya. Tapi ternyata belum ada. Belum laku jualannya. Kan itu yang harus kita pahami. Kalau misalnya ibaratnya project. Investor itu. Lihat gambar saja, ya kan? Itu orang udah tertarik mau di sini, mau sini dan lain sebagainya. Jokowi ketika jualan kan begitu, kayak gaya sebagai seorang sales marketing ya. Ternyata sampai sekarang belum ada yang namanya investor asing tertarik untuk, bukan tertarik ya. Kalau tertarik itu kan susah kita mengatakan investor. Belum ada investasi asingnya itu aja, titik ya. Artinya belum ada yang terrealisasi, itu one thing for sure ya.
Gitu. Coba kita lihat ya. Mahfud MD ini orang yang luar biasa. Kenapa? Begitu jadi penguasa, dia hantam civil society. Begitu jadi civil society, dia hantam penguasa. Jadi bisa terbalik begitu ya. Ya susah sama Mahfud MD. Misalnya kalau kita mengkritik, ketika dia jadi berkuasa, dia akan kemudian bukan kritiknya dia tanggapi, tapi kemudian story orang tersebut yang dia permasalahkan. Orang itu pernah ini, pernah itu, dan lain sebagainya. Dia misalnya bilang Anies, kalau Anies itu adalah junior dia dan lain sebagainya. Misal kan begitu. Jadi susahnya begitu ya. Jadi seharusnya kan kalau nanggapin ya, tapi memang begitulah. Itu kan teknik yang susah dibantah jadinya kan memang. Jadi ketika dia jadi civil society seperti sekarang, dia kritik pemerintah. Susah juga membantahnya. Dan dia tidak mungkin ditangkap ya. Itu hebatnya ya. Untuk kritik-kritiknya kan. Karena dia punya makom yang tinggi ya. Secara dia pernah jadi pejabat publik ya. Ketua MK, Menteri Pertahanan zaman Gus Dur. Kemudian anggota DPR. Kemudian Menko Polhukam, jadi eksekutif, legislatif, yudikatif lengkap sudah ya. Jadi kalau misalnya nanti cerita ke anak cucu, banyak pengalamannya sudah. Salah satunya adalah membawahi sipil ketika usianya masih muda, menteri pada era Gus Dur, dan ketika usianya sudah cukup senior sebagai Menko Polhukam. Tuh, ya itulah kehebatan Mahfud yang kita harus akui di sana ya. Dan orang tetap membutuhkan dia ya. Sampai-sampai kemudian orang seperti Megawati saja masih membutuhkan Mahfud MD untuk menjadi pendamping Ganjar Mahfud. Padahal dari sisi elektabilitas yang nggak tinggi-tinggi amat juga. Hebat. Dari sisi finansial nggak ada duitnya juga. Hebat tuh Mahfud MD ya. Luar biasa. Kenapa nggak pilih misalnya Sandiaga Uno yang ada uangnya, yang elektabilitasnya juga ya so-so aja dengan Mahfud MD. Nah ini hebatnya dia. Ya itulah yang namanya apa istilahnya? Namanya rezeki, rezeki ya. Yang kita tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa orang lain mendekatinya ya. Ada spanduk Jakarta sesungguhnya adalah Jakarta yang dipimpin Anies setuju, 36.000 yang voting setuju 85%, tidak setuju 15%. Gibran the next president sebagaimana buku yang mau diluncurkan, Anda setuju? Setuju 12%, tidak setuju 88%, 22.000 yang voting. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau saya dalam lagu mengatakan mau Jakarta atau Nusantara tetap negeri tercinta Indonesia, iya. Tapi kan dalam rational thinking kita apa, is it necessary ya untuk pindah, to relocate our capital city ya. Nah itu kan juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab secara realistis ya, secara rasional juga ya. Jangan emosional yang jelas. Karena kita tidak boleh di fait accompli dengan laju pembangunan. Siapapun bisa membangun kalau dia menguasai APBN. Tetapi masalahnya adalah ini adalah politik alokasi ya. Politik alokasi untuk apa? Anda mau menggunakan anggaran 3.500 triliun itu untuk kesejahteraan rakyat atau untuk monumen buat Anda ya. This is the serious question dan harus dijawab tentunya oleh hati nurani masing-masing. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.